Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek suara dulu ya. Assalamualaikum Bu Wida. Suaranya kedengeran nggak? Cek cek. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas nggak? Suara sholawatan dari masjidnya kedengeran juga kah? Cek. Gimana suaranya, masih kedengeran kah? Karena di sini mendekati Isya, jadi kita cek suara dulu ya. Ntar coba. Oke, saya coba undang dulu narasumber kita sambil cek suara nih kira-kira. Suara saya masih kekecilan kah ini? Ini saya coba sambungkan dulu ke narasumber kita malam hari ini. Oke, kita coba gabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Angga. Ya. Saya mau cek suara dulu, suara saya terdengar kakak? Mas? Jelas, sangat jelas. Oke. Sambil jalan. Mohon maaf ya, karena ini mendekati Isya, jadi di sini Isya, jadi biasa ada salawatan. Ya. Oke. Saya panggil Mas atau Kang karena dari Bandung juga katanya ya. Atau apa ini, Mas? Panggil nama juga boleh. Oh. Kang Angga gitu ya, atau Mas? Sangga. Oh gitu, oke, Sangga. Ya. Dan Mbak Pidi ya. Oke. Ya, betul. Suaranya juga udah. Suara saya jelas nih, Mas? Boleh, ya. Jelas sekali. Oke, alhamdulillah. Ini saya sambil jalan kaki goyang-goyang. Ini pusing nggak lihatnya? Oh enggak kok, malah seru, jadi kayak nggak monoton gitu loh. Jadi kayak bergerak gitu, jadi kita juga tahu lingkungan Norwegia ya. Oke. Mas Angga, kita sama Mbak Pidi, kita mulai ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sedekah oksigen pada malam hari ini
berupaya terus beristiqomah dalam programnya Rabu Sedekah Ilmu. Karena ini tamu kita pada malam hari ini dan jauh di sana, jadi kita harus sesuaikan waktu juga. Jadi enggak di hari Minggu, enggak di hari Rabu, namun tetap ini adalah program Rabu Sedekah Ilmunya dari Sedekah Oksigen. Kira-kira begitu Mas Angga. Ya, Oke, saya rasa iya, luar biasa. Kami juga berterima kasih sebelumnya sama Mas Angga dan istri karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang bersama kami di program Rabu Sedekah Ilmu dari Sedekah Oksigen. Ya, dan izinkan saya dulu Mas Angga untuk menyapa teman-teman Sedekah Oksigen yang bergabung pada live malam hari ini. Ada Mbak Wide, ada Mbak Nopenda, ada Anggrina Herbiano, dan ada Diana Yu. Terima kasih sudah bergabung di live IG kita pada malam hari ini. Semoga obrolan kita ke depannya ada banyak manfaat dan juga banyak pelajaran dari sepasang suami istri yang luar biasa ini, yang sedang merantau dan jauh di sana. Kita akan coba korek-korek kira-kira. Saya juga sebenarnya agak penasaran sih, karena ada di lingkungan yang bukan asal kita, tapi bisa ada di sana sambil mendidik dua anaknya yang cantik-cantik. Kita sambut saja langsung Mas Angga dan Mbak Pidi. Assalamualaikum Mas Angga dan Mbak Pidi. Bagaimana Mas kabarnya di sana? Sepertinya suasananya agak cerah banget ya, nikmat banget saya melihatnya. Waalaikumsalam. Ya, cerah tapi ini Wow, 1 derajat Celcius. Ini rencana mau kemana ya Mas? Kira-kira sambil jalan nih, kita tuh bisa menikmati lingkungan sekitar jadinya luar biasa. Sebenarnya ini kayak di daerah apa ya, kampung gitu lah. Kebetulan aja tiap hari Sabtu siang anak-anak ngaji di masjid. Jadi ya kita memanfaatkan waktu jalan-jalan gitu. Oh luar biasa. Oh di sana ini kalau boleh tahu Mas Angga dan keluarga ini di lingkungan yang memang tetangganya juga Muslim juga kah? Enggak juga gitu, tapi mungkin kayak kalau di Indonesia kan hampir di semua komplek punya masjid kan, tapi ini kayak satu kota misalnya sebesar Bogor gitu, hanya ada beberapa masjid sekitar 5, ada sekitar 10 masjid lah. Jadi untuk mengantarkan anak-anak ke masjid hanya mereka bisa ngajir sendiri, harus kita antarkan pakai mobil ke sana. Oke, jadi memang ada daerah, ada satu masjid yang memang semua warga muslimnya kumpul di situ untuk beraktivitas. Seperti itu ya Mas Angga ya. Saya sampai lupa nih menjelaskan ke teman-teman yang live sekarang. Sekarang nih Mas Angga dan keluarga ini lagi ada di Stavanger. Bener nggak Mas pelafalan saya Mas? Pelafalannya Stavanger aja. Kayak kita ngomong pakai. Betul. Oke, di Stavanger, Norwegia. Luar biasa Mas. Mas, jadi di Stavanger ini Mas nih dalam rangka apa sih Mas? Kok tiba-tiba bisa tinggal di sana tuh Mas? Dalam rangka cari rezeki itu aja. Kebetulan di bidang kerja ya, di sini yang bagusnya gitu, jadi ya kan mengejar ilmu ke negeri Cina gitu. Iya. Untuk ilmu yang saya dalami memang pusatnya di sini gitu. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu Mas Angga dan keluarga ini
sudah berapa lama ada di Stavanger di Norwegia? Alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun. Wah, luar biasa ya, Mas. Mas, eh, kalau boleh tahu saya sempat kepo ini Instagramnya Mas Angga. Ternyata Mas Angga dan istri dikaruniai 2 bidadari. Kalau bisa, Alhamdulillah. mereka ini umur berapa, Mas? Ada yang lahir di sana juga, Kak, Mas? Mereka umur 13 dan 12. Dua-duanya tidak lahir di sini. Oke. Jadi pas kita dulu merantau ke sini pertama kali, yang besar itu sekitar 2 tahun ya. Dan yang kecil 1 tahun lebih dikit lah. Jadi cukup apa ya? Ketika karena di sini kan kita semuanya harus serba mandiri. Kita mau pause tunggu azan beres dulu nggak? Iya, kita tunggu azan dulu ya, Mas. Terima kasih banyak. Teman-teman, kita dengarkan azan dulu. Kedengar. Kalau kamu ngomong. Allah.
Halo Mas Angga. Halo. Oke. Terima kasih teman-teman sudah setia bersama kami tadi terjeda untuk mendengarkan azan terlebih dahulu karena di sini udah waktu Isya. Kalau boleh tahu di sana jam berapa, Mas? Sekitar jam 1 lah, jam 1 siang. Oke. Mas, ini kan background saya kan tadi ada sholawatan, azan gitu. Gimana Mas, rindu nggak dengan Indonesia? Karena ciri khasnya Indonesia banget ya. Sangat-sangat rindu banget itu masyarakat kayak apa? Eh, Mendengar azan kayak gitu karena di sini kan mm-mm, kita nggak dengar azan. Dengar azan hanya kalau masuk di dalam masjid gitu. mm-mm, mm-mm. Halo Mbak Pidi, wah luar biasa. Halo, Jadi ini rindu ya azan. Mas. Iya, Tadi ini saya kita sambil ada dengerin azan, terus kayak liatin suasana yang Mas lagi perlihatkan tadi tuh. Kayak lagi di TV gitu nonton, tinggal kasih teksnya iya, aja gitu ya azan. bener. Tadi keidan kayak gitu yang iya Iya ya, azannya keren banget dan di indah TV. banget gitu. Tinggal Ada kasih salju-saljunya gitu kan. Wah keren deh. Mas, boleh dong dikasih tahu Stavanger ya? Stavanger betul. nih di daerah mana sih Mas? Dia Bagaimana Stavanger kondisi ini di sana gitu Mas? Ah, ah. Stavanger ini di Norwegia, dia di pantai baratnya Norwegia lah. Jadi menghadap Hmm, ke lautan Atlantik. Jadi wow. ini areanya sekitar ya segede Bogor lah. Dia Oke. populasi di sini hanya 250.000 jiwa, cukup kecil gitu untuk area yang segitu. Terus kita orang Indonesia itu sekitar ada 200 keluarga. Tapi selain orang Indonesia juga di Stavanger ini banyak Muslim-Muslim lainnya karena kayak di Norway ini banyak menerima pengungsi. Jadi kayak dari teman-teman dari Iran, Irak, Somalia, Turki, banyak Pakistan. bermukim di sini juga. Oke. Jadi kayak kita masjidnya tentunya tadi yang saya sebutkan ada masjid yang khusus gitu, tapi tentunya ada juga di sini masjid Jami yang kita datangi gitu. Oh Pakistan kayak gitu. Oke. Mas, saya agak tertarik tadi terkait masalah banyak pengungsi juga ternyata di Stavanger ini dan ada beberapa masjid ternyata dan ada satu masjid jaminya di situ. Mas, Betul. kalau kita di Indonesia ini kan kita ada sebagian yang memakai mazhab, ada yang tidak bermakai mazhab. Kalau Hmm. di sana tuh kondisinya seperti apa, Mas, dengan berbagai pendatang atau pengungsi yang ada di sana? Ya Islamnya tentunya tentu kan kan berbeda-beda warna. ya Islamnya berbeda-beda warna gitu kan. Yang dominan terutama di sini itu dari Pakistan. Dan Oke, Pakistan kan mazhabnya lebih ke Hanafi. iya, Tapi ya Hanafi. secara umum sih sama-sama aja. Tentunya kita lihat gerakan sholat sedikit berbeda atau gimana. Tapi kita berusaha apa ya? Kita syukurin bahwa kita punya saudara muslim di sini. Ya mazhabnya berbeda, tapi udah alhamdulillah banget gitu buat kita punya saudara muslim di sini. Oke. eh Mungkin nanti saya mungkin agak khusus nanti nanya ke Mbak Pidi ya terkait masalah dapur keluarga. Namun saya mau coba masih sedikit lagi nih mau menggali ke Mas Angga dulu lagi. Mas, kalau mazhab Hanafi dengan mazhab kalau kita yang mayoritas di Indonesia ini kan Syafi'i ya. Betul. Artinya tentu ada perbedaan gitu ya Mas ya. Tapi Hmm. Mas Angga dalam konteks umat muslim di sana yang berbagai macam coraknya,
Bagaimana Mas sih Mas di sana bentuk toleransinya gitu gimana Mas? Ah, nggak kita ributin sih gitu ya. Tentunya kita Oke. paham bahwa maksudnya kayak dari kulit aja berbeda gitu. Antara Ah, ah. saya orang Pakistan, orang Hmm. Turki, orang Somalia Mm-mm. gitu. Jadi ya kalau saya pribadi lebih kayak kita sama-sama menyembah Allah dan ya Hmm. ya ya udah gitu itu urusan Oke. masing-masing lah gitu. Oke. Sama mau nambahin sedikit mungkin. Boleh. Tadi Mas, kan tapi mohon ketika maaf saya Mas, biar lebih suaranya agak kurang jelas nih Mas. Mungkin bisa diperbaikin terlebih dahulu biar kita dapat ya ilmunya nih luar biasa nih. Gimana Mas? ya kan kayak sekarang anak-anak di masjid jami gitu kan ngaji. Tapi sebelum kita lepas mereka ke masjid jami ini, kita orang tua Indonesia kita bikin pengajian dulu buat mereka gitu ketika mereka masih kecil-kecil lah. Jadi karena kita paham bahwa Islam di sini berbeda-beda, jadi kita kenalkan Islam yang kita kenal dulu. Ketika mereka udah cukup sekitar 10 tahun, 11 tahun, baru kita kirim ke masjid dengan komunitas Islam yang lebih besar. Oke. Oh keren banget. Artinya dibekalin dulu dasarnya gitu ya Mas ya. Betul, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Tapi saya Sebisanya. senang dengan kata-kata, senang dengan kata-kata yang nggak diributin sih gitu. Jadi keren banget sih. Andaikan ya. Karena kita beda memang mungkin psikologisnya antara minoritas dengan mayoritas gitu. Ketika Mas Angga dengan keluarga, ketika di Indonesia kita paham kita mayoritas tentu udah ada permasalahan yang kompleks juga di sana. Tapi ketika dalam kondisi minoritas pun ada satu hal yang memang kita harus hadapi bersama. Kira-kira seperti itu ya Mas ya. Jadi Betul, betul. jalan keluarnya ya nggak harus kita yang nggak kita ributin gitu. Keren banget sih. Oke, saya boleh ke Mbak Vidi ya Mbak Vidi. Mbak, Kedengeran ya? tadi oke, agak kedengeran, tapi masih agak ngegaung gitu ya. Tadi Mas Angga juga agak gaung gitu Dan saya harus suaranya. agak jauh-jauh dulu. Ya, Jauh, mungkin jauh, agak jauh dulu. jauhan. Oke, agak jauhan dulu. Maaf ya Mas, bukan maksud untuk memisahkan ya Mas. Oke, Ya, lebih ini nggak, lebih baik nggak suaranya? oke, lebih baik. Tadi soalnya masih ada suara Mas Angganya. Iya, kayak Mbak dekat. Vidi, tadi bicara tentang Mas Angga tadi sudah sebutkan anak-anak nih ternyata diikut ngajiin juga ya. Ada Ya, di masjid karena ternyata sekarang juga lagi nungguin anak-anak lagi pada ngaji ya Mbak Vidi ya. iya. Mbak, kalau boleh tahu kan di sana tentu suasananya beda nggak kayak di Indonesia. Kondisinya di sana mungkin Muslim juga jadi minoritas di sana. Susah nggak sih Mbak untuk ngajak anak untuk mau ngaji gitu? eh Kalau susah atau enggaknya sih, susah nggak ya? Kalau saya bantu jawab di sini mungkin kayak uh, kalau pas kitanya lagi males ngaji, Ya, itu susah banget nyuruh anak ngaji gitu. Tapi Oke. ketika kitanya rajin ngaji, pas kitanya rajin ngaji, ya mereka ikut aja sendiri gitu. Jadi Oke. emang benar-benar mesti dari kita yang nyontohin ya sih ya, sebenarnya. Oke. jadi Teladan orang tua tentu ya. Jadi betul faktor gitu. utama Jadi mood anak juga. emang Iya. PR buat kitanya istiqomah juga, Oke. kurang lebih begitu. Ya, Jadi anak-anak ini kan Mbak Pidi umur balita ya, udah hijrah ke sana ya. betul. eh Kalau untuk lingkungan dan musim di sana juga,
anak-anak udah cukup bisa beradaptasi atau bagaimana, Mbak? Oh, mereka lebih cepat beradaptasi daripada kita yang orang dewasa. Oke, karena sudah Kayaknya di Indonesianya udah ya, terlalu lama ya. eh, karena kan mereka masuk TK itu dari umur, kalau di sini tuh anak-anak masuk TK dari umur 1 tahun. Jadi mereka juga Oke, kurang lebih waktu itu, waktu mereka umur 3 tahun, 2 tahun tuh udah pada masuk TK. Dan oke, di sini tuh modelnya banyak main keluar. Jadi nggak peduli cuacanya apa, mau dingin, mau hujan, mau panas, ya mereka main keluar. Yang jelas oke. kita bekelin dengan baju yang sesuai dengan cuaca saat itu gitu. Hmm, Jadi mereka udah nggak ada masalah sih dengan cuaca mau kayak gimana juga. oke, Malah ya buat saya kayaknya lebih sulit adaptasinya ketimbang mereka. oke. Dan apalagi ganti-ganti bajunya itu yang mempersiapkannya juga ya, Bu. Wah, waktu mereka masih kecil itu memang iya, karena tiap mau keluar rumah, apalagi lagi dingin, itu bajunya Mm-mm. berlapis-lapis. Ntar udah sampai pintu, Oke, mau keluar, tiba-tiba satu mau pipis lah, satu mau apalah gitu, mesti dibongkar lagi, terus dipasang oke, lagi, ya oke, begitulah kurang lebih. oke, Belum kalau oke, ngumpul. oke ngomong ya. Terus Ya, saya coba balik lagi ke Mas Angga nih, Mas. Mas, kira-kira di sana nih kan tentu mereka bergaul juga sama teman-temannya tanpa batas juga kan? Artinya bergaul dengan pribumi di sana, dengan apa pendatang juga di sana gitu. Terus Hmm. gimana cara Mas Angga nih dengan keluarga, dengan istri menanamkan nilai-nilai agama nih, memperkenalkan agama itu dengan cara apa gitu loh, Mas? Sebagai untuk pegangan mereka gitu ketika dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya, balik lagi ke apa yang kita kenalkan tentang Islam ke mereka gitu. Kita Mm-mm. kita kita sholat, kita puasa. Mereka kan juga kan puasa dan teman-teman di sekolahnya nggak puasa. Alhamdulillah, tapi baik-baik aja gitu mereka. Meskipun di sekolah kan ada Mm-mm. kayak waktu istirahat Mm-mm. dan semua makan gitu. Ya, mereka Mm-mm. puasa, tapi kita komunikasikan juga ke gurunya gitu bahwa mereka Mm-mm. puasa gitu. Atau mungkin juga Oke. kadang kayak kalau ada acara ulang tahunan gitu sama Mm-mm. temen-temennya gitu, kita kasih tahu bahwa mereka makannya yang halal gitu. Atau di situ juga kalau Oke. kalau saya pribadi semacam entah ya kayak kalau saya berusaha toleran juga ke orang lain, kita bilangnya Mm. makan nggak babi gitu. Jadi mungkin kayak sosis ayam tapi nggak halal gitu. Mungkin saya terlalu permisif di situ, tapi Oke. saya merasa saya butuh toleransi juga ke yang punya rumah gitu. Kalau nggak mudah mencari sosis halal, ya sosis yang nggak babi gitu, seperti itu. Atau kadang juga Oke. kita bekelin aja makannya. Tapi kan kayak aneh juga ya, kayak pergi ke ulang tahun temennya, terus dia kucuk-kucuk bawa makan sendiri gitu. Iya, iya, iya. Salah satu piknik ya, Mas. Bukan Iya. kan di ulang tahunnya. Oke. tapi cukup cukup Jadi ini Mas, kok, cukup gimana Mbak? cukup Mm-mm. mengakomodasi juga kok, kayak misalnya kayak ulang tahun gitu, terus ya kita sampaikan mereka nggak makan babi, kita berusaha makannya yang halal. Kalau misalnya sulit kayak misalnya menunya akan pizza gitu, ya udah pizza Mm-mm. dengan saus tomat dan keju aja nggak apa-apa gitu kan, jadi Oke. tanpa ada dagingnya, jadi lebih bisa dikompromis lah ya. Oke, 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 Seperti oke. itu. Ya, ternyata luar biasa juga ya, artinya tidak hanya dengan lingkungan yang berbeda, dengan situasi musim yang berbeda juga, tapi dengan sosialisasi seperti sosialisasi sama teman-temannya, dengan kayak makanannya, itu tuh benar-benar ya sebagai orang tua, apalagi anak-anak ini, ya ibaratnya masih belum dewasa, jadi benar-benar harus ekstra juga ya, artinya bantu juga mengkonfirmasi juga ke keluarga temannya Ya, kayak gitu ya Mbak Vidya.
Iya, tapi Oke. alhamdulillah sih kalau anak-anak karena sekarang udah 13-12 tahun, mereka udah lebih bisa, Mm-mm. lebih mengerti. Oke. Lebih mengerti. Kadang-kadang kalau mereka ragu dengan makanan yang di ulang tahun itu, terus mereka nelfon, ada ini, saya boleh makan nggak? Gitu. Wow, Ya, konfirmasi semacam juga ya itulah. ke orang tua ya. Ya, udah bisa nanya lah, udah bisa nelfon juga nanya, Oke. boleh nggak kalau ini? Gitu. Kalau misalnya saya tahu ada ingredients yang nggak Mm. boleh ya, ya bilang ya maaf gitu, kamu nggak bisa makan Oke. itu. Gitu. Tapi menarik deh Ya, Mbak. Artinya dengan umur 12 tahun dan berapa Mbak? 13. Dan 13. Nah, ini tuh anak-anak tuh bisa mengkonfirmasi apa yang dia harus makan itu kan nggak mudah proses kayak ngasih eh, apa kasih tahu ke anak untuk bisa kayak gitu. Biasanya anak-anak ya udah sih makan-makan aja gitu. Treatment ya apa sih mungkin Mbak? Kok bisa gitu di lingkungannya anak-anak? kita juga ya, dari awal mereka kecil kita kasih tahu kamu nggak boleh, paling paling penting kan ya kamu nggak bisa makan yang babi gitu kan, jadi Oke, mereka lebih 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 nanya jadinya. Maksudnya ya beda dengan kalau kayak di Indonesia kan ya udah jelas babi nggak umum gitu kan, saya iya bilang iya. Kalau di nggak sana umum umum gitu gitu. ya. Di sini justru Oke. umum gitu, jadi ya karena dari kecil mereka udah kayak gitu, kayak pas kalau ulang tahun kita harus nyampein ke sekolah kalau ada makan Mm-mm. bersama ya kita bilang nggak makan babi gitu, jadi ya merekanya pun udah cukup aware. Oke. Artinya juga ada benar-benar orang tua di sini juga karena memang lingkungan yang berbeda sehingga memang dari kecil tuh anak tuh benar-benar dikasih tahu mana yang bisa dia makan, mana yang tidak gitu. Jadi sampai umur Ya, segini aja dia akhirnya memilah juga untuk apa yang bisa dia makan gitu ya kira-kira. Ya. ya. Nah, Mas Angga, Mungkin ya gimana Mas? mau nambahin sedikit. Mungkin Mm-mm. kayak eh, kalau kalau saya atau istri gitu, mau gimana pun juga kita masih merasa sebagai orang Indonesia. Kita Mm-mm. hijrah ke sini gitu. Sementara buat Oke. anak yang dari kecil tinggal di sini, Mm-mm. identitas Indonesia mereka sendiri hanya karena orang tua, pulang ke Indonesia juga hanya pas liburan aja. Mm-mm. Mereka butuh identitas juga untuk bisa merasa sama dengan teman-temannya orang Norwegia, tapi mereka juga butuh identitas Muslim gitu. Jadi Oke. sebenarnya nggak mudah juga gitu buat mereka yang banyak nilai-nilai yang mungkin sedikit berbeda, tapi mereka ya anak-anak anak-anak campur aduk gini, Iya ya iya mereka iya iya. harus bisa come up dengan identitasnya sendiri ya, dan terutama sebagai Muslim. Oke. Ternyata itu juga jadi salah satu ya dinamikanya ya ketika anak-anak diajak balita juga ternyata malah dia yang anggap di sana tuh kayak mereka tuh pribumi di sana gitu ya. Kita Betul. orang tuanya orang tuanya malah yang ngerasa ya kita tetap gitu orang Indonesia dengan Hmm. culture yang Ya, berbeda di sana gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih Mbak Pidi dan Mas Angga, mungkin teman-teman yang ikut gabung di live pada malam hari ini bisa dong boleh bertanya, nanti kita akan sampaikan. Jadi biar diskusi kita pada obrol-obrolan kita pada malam hari ini bisa lebih berwarna ide-ide pertanyaan dari teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan ya, tulis di kolom komentarnya nanti akan saya bacakan. Ini juga tadi sempat ada yang komentar nih di Mbak Dience. Hai Kak Sangga dan Kak Pidi panutanku katanya. Wah ini orang dalam itulah ya Mbak? orang Orang dalam itu. dalam ini. Orang dalam ya? Kemarin tadi malam kita di briefing dulu sama beliau gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Oke. mungkin sebenarnya, nah ini menarik ini kalau Kadince ini mereka sudah merantau ke berbagai negara. Jadi Wow. kalau kita banyaknya kan di sini aja. Kalau Kadince Mm-mm. ini Udah sudah berbagai kemana-mana dia. negara dan punya Wow. 2 anak gadis juga, udah berasimilasi anak-anaknya ke beberapa lokasi. Menurut saya calon narasumber yang menarik buat sedekah oksigen ini berikutnya. Oke keren.
Mudah-mudahan Setuju. nanti Mbak Dince, mudah-mudahan ya denger juga ya. Atau boleh berkomentar juga Mbak Dince. Karena kita malam hari ini coba menggali tentang parenting dari Mas Sangga dan Mbak Pidi ini. Saya tuh jadi menarik juga kita kira-kira akhirnya orang tua juga dihadapkan gitu dengan ya betul juga ya mereka datang dari balita gitu loh. Terus ya mereka ya culture yang mereka anut ya yang mereka ada di situ gitu. Lokal. Artinya Iya. jadi lokalan gitu. Jadi nah, saya mohon maaf mungkin agak lebih spesifik. Anak-anak nih coba bergaul itu coba kayak misalkan untuk hijab itu sudah mulai diperkenalkan belum di usia mereka saat ini? Atau bagaimana dengan lingkungan itu menerima itu? Diperkenalkan dalam arti mereka belum memakai secara ya sehari-hari, tapi kayak pergi ngaji ya mereka pakai hijab. Ya, oke. Kebetulan mereka juga ada ngajinya dua kali seminggu ya. Jadi yang satu tuh bersama teman-teman dari komunitas Indonesia, terus yang satunya lagi ke masjid yang berbaur dengan Muslim yang lain dari negara-negara yang lain. Ya di dua occasion itu ya mereka pakai hijab. Dan ya di sekolah minggunya itu ya di masjidnya tiap mereka ngaji itu ya mereka juga dapat pelajaran bahwa tentang memakai hijab lah gitu. Tapi belum untuk saat ini sih mereka belum pakai. Kalau penerimaan di sini saya rasa udah jauh lebih baik ketimbang bertahun awal-awal dulu kita baru datang ya, dan udah banyak sekali udah banyak kok yang pakai hijab di sini dan orang sudah terbiasa gitu melihat kita pakai hijab. Bahkan anak saya ada temannya yang dari Syria tahun lalu baru pakai hijab juga, dan memang sih ada yang bertanya gitu tapi nggak ada yang mempermasalahkan gitu. Nggak dibully lah, nggak dibully. Ya, artinya saya sendiri pun saya dari awal datang sini kan juga sudah berhijab. Alhamdulillah nggak pernah ngerasain ada perbedaan perlakuan. Saya nggak tahu, ada sih mungkin yang pernah cerita yang merasakan ada perbedaan perlakuan misalnya, tapi saya pribadi sih tidak merasa pernah ada perlakuan yang berbeda ya gitu karena hijab. Alhamdulillah ya, artinya mungkin juga dan di sana juga kayak lebih semangatnya juga kayak kalau kita kan mayoritas di sini ya sebagai Muslim ya udah gitu, kita mayoritas kita ya begini aja gitu sesuai dengan karakter kita. Tapi mungkin di sana Mas Angga sama Mbak Pidi dan anak-anak mungkin kayak ada satu misi tertentu yang kira-kiranya kita ini sebagai seorang Muslim, kita harus mencontohkan juga dong gitu kepada teman-temannya gitu yang lain untuk bagaimana tetap menjaga nilai-nilai kebaikan yang diajarkan sama Islam. Kira-kira bagaimana menanamkan itunya, Mbak? Yang saya pikir paling penting, maksudnya di luar menunjukkan identitas dari luar misalnya pakai hijab, tapi lebih ke berbuat baik sih maksudnya, tunjukkan kita artinya jadi baik gitu, menunjukkan nilai muslimnya gitu, bukan sekedar identitas gitu, betul. Seperti jadi itu maksudnya kayak kalau kamu memperlakukan orang gimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain gitu, yang penting itu berbuat baik ke orang lain. Kalau saya rasa lebih penting menanamkan itu ya. Ya artinya kan gini ya Mas Angga, artinya kita nih kan kalau maksud saya identitas tuh bukan dalam konteks yang atribut ya, artinya nilai dari Islam itu sendiri gitu. Artinya di lingkungan yang bermacam-macam gitu. Artinya ada nggak sih penerapan dalam keluarganya nih Mas Angga dan Mbak Pidi ini kayak kamu nih seorang Muslim, kamu tuh harus jadi pionir untuk melakukan kebaikan karena agama kita gitu misalnya gitu ya. Atau memang itu sudah diterapkan di pengajiannya atau bagaimana? Atau memang ada treatment sendiri di keluarga gitu? Mungkin lebih ke gimana kita sebagai orang tua bersikap aja sih. Yang kayak gitu kita nggak
kita tentunya banyak diskusi juga sama anak-anak gitu kan, tapi lebih ke uh, ya apa ya, nggak nge-push mereka lah, tapi kita tunjukin melalui apa yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin ya seperti kami, alhamdulillah kita masing-masing bekerja profesional di sini gitu. Terus kayak ya yang banyak komunitas muslim di sini kan imigran, asylum seeker. Jadi mungkin kerjanya lebih bukan kerja profesional gitu. Jadi kadang ngobrol sama teman-teman di kantor juga yang terus cerita tentang sholat 5 kali satu hari gitu. Terus mereka juga yang, oh Sangga, kamu sholat 5 kali sehari, kamu muslim yang kayak gitu gitu. Karena kayak apa? Maksudnya apa ya, persepsi orang yang tidak banyak bersinggungan dengan orang muslim mungkin melihat orang yang sholat 5 waktu itu hanya orang-orang yang apa ya, yang bersorban, yang jenggotnya sepanjang mata kaki atau gitu. Padahal maksudnya kita yang hidup, kita orang biasa pun kita melakukan hal-hal tersebut gitu. Dan hal-hal seperti itu kita cerita sama anak-anak gitu, bahwa ya kita apa ya, sebagai muslim gitu, atau saya atau istri secara pribadi ya kita lakukan tugas kita di dunia, dan kita juga lakukan tugas kita terhadap Allah juga gitu. Dan itulah identitas kita gitu. Oke. Wow, keren ya. Artinya lebih mungkin kalau untuk mengajarkan, memberikan treatment ke anak dalam bentuk ya cuma nasihat gitu, tanpa ada bagaimana role model seorang orang tua gitu ketika di tempat kerjanya menceritakan tentang kondisi sama lingkungannya, dan itu diceritakan lagi ke anak. Mungkin itu jadi hal yang efektif mungkin ya untuk kayak memberikan treatment kepada anak yang dalam kondisi ya dalam lingkungan yang minoritas gitu, atau di tempat yang di tempat tinggal kita yang kita lagi hijrah gitu. Kira-kira gitu mungkin, ya Mas Sangga ya? Iya, sama nambahin dikit mungkin Mas Syaukat, kayak ketika kami datang ke sini kan kebetulan baru saya yang bekerja, istri belum bekerja gitu. Terus udah gitu cukup lama prosesnya, jatuh bangun penuh dengan air mata untuk istri sampai alhamdulillah sekarang bisa bekerja. Tapi tujuannya ada dua. Satu ya tentunya nambah tabungan gitu kan. Bisa kita berbagi lebih, dengan artinya nambah tabungan. Terus di sisi lain kita punya 2 anak perempuan gitu. Dan yang akan jadi contoh buat mereka ya tentunya ibunya gitu. Dan jadinya memang itu mungkin yang jadi motivasi juga buat Vidi untuk bekerja, yang memang bisa apa ya ngasih contoh bagaimana seorang muslim ya menjalani Islam, bekerja secara profesional dan macam-macam gitu. Terus Mas Sangga berarti sama Mbak Pidi juga sekarang bekerja juga ya? Betul. Oke. Terus gimana tuh untuk kayak melaksanakan sholat 5 waktunya di kantor kah, atau ikut ke masjid sekitar gitu, atau bagaimana? Kalau di masjid di dekat kantor nggak ada. Tapi kan di kantor kayak ada, selain ruang rapat, ada ruang apa ya bilangnya, still room itu apa itu? Quiet room lah. Ya, quiet room. Ada quiet room gitu, yang kalau mau sholat di situ ya sholat aja di situ, wudhu di WC, sholat di situ gitu.
eh ya dan baik-baik aja juga gitu. Lingkungan Tidak, teman-teman juga nggak terlalu risih gitu karena udah terbiasa juga mungkin kali ya. iya, mungkin pas awal-awal mereka kaget gitu kan, tapi terus ya udah kita sholat dan kita tetap bersilaturahmi dengan mereka seperti biasa dan mereka udah menganggap itu hal normal juga gitu. Nggak, Oke. si Sangga atau si PD mereka lagi mau sholat, oh ya udah gitu. Atau kalau ada yang nyari datang ke meja gitu kan, si Sangga atau Lagi PD sholat lagi dulu gitu ya. kemana? Lagi sholat dulu. Oh oke. Ya udah jadi sesuatu yang normal juga gitu. Oke. Kalau di Nah, kantor saya nggak ada ruangan kayak quiet room gitu, jadi pakai oke. pakai meeting room yang available saat itu aja. Oke, iya iya iya. Ya, Luar biasa ya ya, ya perjuangannya emang ya. emang di booking aja lah gitu waktu kita mau sholat ruangnya. Tapi kebetulan kantor saya lagi membangun dan insya Allah bakal bangun kantor baru untuk ditempati sekitar 2-3 tahun lagi. Dan mereka udah mencatat kebutuhan teman Muslim yang membutuhkan ruang sholat. Jadi insya Allah itu Oke. nanti akan diakomodasi. Oh, keren banget. Saya tuh ngebayangin luar biasa ya. Artinya perjuangan banget untuk sholat ya. Saya tuh lagi ngebayangin karena kita lagi di Indonesia tadi dengar azan juga. Kita yang suara azan aja yang berdengur di mana-mana gitu kan. Untuk mendirikan sholat aja kadang-kadang luar biasa ya. Tapi Dan memang Mas Angga kayak dan Mbak winter Pidi tuh gimana Mbak? kayak winter gini agak-agak waktu duhur dan asarnya ini agak sangat deket banget gitu Oke, ya. iya iya. Kadang-kadang jadinya udah suka saat duhur ya Di udah jamak mepet-mepet juga. banget gitu, atau Di kadang-kadang Jama gitu jadinya ya. aduh jadi harus ya kepaksa di jama gitu ya. Ya kayak gitu terjadi juga sih. Kan kita Gitu. Mas Angga sama Mbak Pidi dalam agama Islam tuh kan sholat ini kan wajib ya. Dan di dalam kewajibannya itu dan ya Islam tuh mempersiapkan juga gitu dengan konteks kayak wudhu itu juga ada rukun-rukunnya saja gitu kan. Kalau nggak ada juga terus pakai tayamum. Terus juga kalau sholat kalau misalkan lagi ada aktivitas itu juga ada kemudahan dengan dijama gitu. Mungkin dalam konteks ini Mbak Pidi sama Mas Angga bener-bener merasakan banget nggak sih kayak ajaran Islam tuh mudah banget gitu. Alhamdulillah Iya. ya. Ya. Ya, betul. Selalu ada satu kemudahan. contoh, ya. Gimana? Jangan dibikin susah gitu. Satu contoh kayak saya dulu sama sekali nggak tahu gitu, terus diajarin sama teman Surya Dharma, dia kepala sekolah pengajian anak Indonesia di sini. Mengenai untuk wudhu dan tapi kos kakinya nggak dilepas gitu. Ternyata ada hadisnya juga itu gitu, cuma yang ada ya. Oke, gitu. Dan apalagi kayak kalau lagi winter kayak gini kan gitu, terus oke, gitu. Jadi mungkin lebih terbuka juga sih wawasannya gitu, karena ya kita di Indonesia ya seperti itu, kita diajarin orang tua kita diajarin kakek nenek kita, dan ya memang lingkungannya selalu sama gitu, tapi kita tidak melihat di sisi lainnya gitu. Dan ternyata Islam itu ya untuk rahmatul lil alamin gitu, dan nggak semua mengalami kemudahan yang kita alami di Indonesia gitu. Iya saya jadi kayak ngebayangin luar biasa ya, dari konteks tempat sholatnya aja kayaknya fleksibel banget. Terus dalam kayak waktunya juga kan di sana juga ada 4 musim ya. Terus untuk waktu-waktunya mungkin juga agak mepet-mepet. Jadi dipakai banget tuh kayak jamaah takhirnya, jamaah takdimnya gitu. Jadi biasanya mungkin ya, itulah yang disebut pas winter sih. Oh gitu. Jadi kayak bener-bener ngerasain di sini ya Islam tuh bener-bener rahmatan lil alamin banget gitu, artinya mudah banget kita untuk ngejalaninya gitu. Jadi kayak kewajiban itu ya nggak langsung udah wajib pokoknya mau gimana tuh harus ini. Ternyata dalam ajaran Islam tuh
ya poin-poin ini akhirnya berguna dalam kondisi kayak Mas Sangga sama Mbak Pidi ini sekarang ya. Oke, Mas Sangga dan Mbak Pidi. Terus, nah kalau Mas Sangga, Mbak Pidi artinya mencoba sebagai orang tua juga berupaya untuk menjadi role model bagi anak-anak. Nah, karena anak-anak ini kan masih dalam konteks yang masih perlu pembelajaran gitu. Kira-kira bagaimana sih cara memberikan treatment kepada anak-anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu di sana gitu loh, Mas? Awalnya Gimana ya? benar-benar kita ajak bareng-bareng sih. Oh gitu. Oh, iya. Selalu berusaha kita ajak bareng-bareng, berjamaah bareng-bareng gitu. Jadi kayak building kebiasaannya dengan kita ajak bareng-bareng. Sekarang sih nggak selalu bareng-bareng, tapi so far sih lumayan juga. Iya. Mereka Kemarin tuh cukup mungkin inget kayak untuk sholat ya gitu. karena kayak ketika COVID tuh, ketika semua harus di rumah kan, itu yang alhamdulillah ketika sholat berjamaah bareng terus-terusan gitu kan, itu yang tapi ya kayaknya lebih paham aja sih kebiasaannya juga mereka untuk bahwa ya bukan kebiasaan, kewajiban untuk sholat, meskipun tentunya kita sebagai orang tua masih teriak-teriakin juga kan gitu, yang kayak udah sholat belum gitu, masih sibuk main HP lah atau apa, terus ya yang kayak gitunya sama aja gitu. Oke. Mas Mbak Pidi, kita agak jauh dulu nih ke depan nih. Punya kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak kan bergaul dengan berbagai macam teman-temannya di sana, di lingkungannya. Suatu saat nanti yang cewek-cewek ini ketemu cowok gitu yang non muslim gitu, udah kepikiran gak sih sekarang tuh udah kayak harus diwanti-wanti gitu, ada nggak kepikiran gitu? Apalagi saya lihat kamu apa? di IG belum bahas ya. Anaknya 13-12 tahun, kita belum bahas ke situ kayaknya. Oh, belum bahas ke situ ya. Belum bahas, mungkin nanti ada waktu tertentu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih kita anak-anak ini nilai-nilai yang mereka anut ke depannya berangkat dari nilai-nilai yang kita tanamkan sebagai keluarga gitu. Tentunya ketika mereka menjelang dewasa, mereka menerima nilai baru, membentuk nilai mereka sendiri ke depannya, tapi ya identitas sebagai muslim ini ya itu yang insya Allah mudah-mudahan mereka nggak kehilangan gitu. Kekhawatiran ada, tapi ya dibalikin ke value-nya mereka aja sih gitu. Dan mudah-mudahan kalau ketemu dengan yang non-muslim, kalau bisa jadi alat dakwah gitu. Luar biasa. Alhamdulillah lebih baik lagi gitu kan. Ini yang dilakukan ulama-ulama dulu nih luar biasa ya. Terus Mas Sangga sama Mbak Pidi, saya dapat informasi, dapat bocoran, katanya Mas Sangga sama Mbak Pidi ini termasuk orang yang pertama kali berangkat haji ya dari Stavanger ya? Salah, itu bukan. Salah itu udah banyak yang berangkat haji sebelumnya. Kebetulan gitu. Kita udah menjalankan ibadah haji juga, tapi bukan yang pertama. Oh gitu. Orang Indonesia dari Stavanger. Iya, orang Indonesia gitu. Dari nggak pertama. Nah, itu kan kalau boleh tahu itu kapan ya, Mbak? Apa terus anak-anak bagaimana? 2017. Berarti kan sudah ada anak-anak ya? Udah, 2017 waktu itu anak-anak berarti umur berapa ya? 8-7 tahun. 8 dan 7 tahun ya. Di bawah juga kah? Enggak, tapi waktu itu kebetulan kita emang rencanakan bahwa itu sekitar
musim liburan mereka. Enggak sih, udah lewat liburnya. Oh, udah Pas lewat. kita berangkat itu hari kedua, besoknya setelah tahun ajaran baru mulai, Senin, terus Selasanya kita harus berangkat. Tapi memang kita udah rencanakan untuk mendatangkan Bapak Ibu mertua waktu itu. Jadi kita itu berangkat bulan Agustus, kita datangkan orang tua dari bulan Juli, kalau nggak salah waktu itu. Jadi alhamdulillah masih kuat, masih bisa nemenin cucu-cucunya di sini. Jadi ya kita titipkan kepada mereka beliau-beliau 3 minggu ya. 3 minggu kita pergi waktu itu. Ya. Jadi cukup kita time kayak sebulan papa mama untuk bisa adaptasi dengan lingkungan. Kita gimana ke warung lah, gimana ke kita kenalin ke teman-teman gitu. Kenalin ke teman-teman kan gitu, karena teman-teman kita di sini yang waktu itu tempat kita nitipin orang tua dan anak-anak kita waktu itu ke ya teman-teman di sini gitu. Jadi ya kita kenalin dulu. Sistem yang luar biasa ya. Itu support system yang paling penting sih ketika kita dirantau jauh dari keluarga, ya emang teman-teman itu udah kayak keluarga gitu. Jadi kayak itu tuh kayak poin yang penting memang ketika dalam perantauan tuh nyari keluarga baru di sana gitu ya. Beda juga gitu, tapi kita nggak siap dengan apa? Kita punya kesamaan nasib di sini, jadi iya, jadi untuk perbedaan yang kecil ya udahlah gitu udah kan. deh. Nggak penting. Kita berusaha mengerti aja bahwa ya kita beda ya oke, gitu. Jadi jangan diributin gitu ketika daripada kehilangan keluarga yang emang udah minim banget jumlahnya di sini gitu. Mbak, ini saya mohon maaf nih, ternyata mati lampu jadi agak gelap-gelapan nih tiba-tiba. Di sini masih ada seninya nih, mati lampu masa. Iya, seni. Luar biasa. Saya daerah Bogor, Mas. Masih daerah perkampungan, jadi kadang-kadang masih suka mati lampu. Oh, di sana ada mati lampu juga nggak, Mas? Ada. Oh, ada juga ya. Kirain di sana nggak ada gitu. Tapi jarang ya. Dimatiin sama. Oh, dimatiin ya. Kalau di sini kan. Ya misalnya lagi ada yang perlu diperbaiki atau lagi ada kerjaan pembangunan di dekat situ yang lagi perlu dimatiin dulu aliran listriknya, ada juga. Oke. Nah, ternyata luar biasa ya. Saya tuh ngebayangin dari mulai proses beradaptasi, terus dalam konteks parenting ya, artinya ternyata kendalanya juga bukan berarti kita sebagai kayak perantauan bersama sama anak-anak. Ternyata ada dinamika lain yang dimana anak itu memang besarnya di sana, jadi menganggap itu adalah tempat tinggal mereka gitu. Mereka nggak ngerantau gitu. Terus kita juga harus kayak punya PR untuk tetap membawakan nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai culture yang dibawa dari negara kita, terus juga terlebih dalam konteks yang tadi Mas Angga di awal bilang, ya kita berjalan dunia dan akhiratnya juga tetap gitu harus kita jalankan gitu. Ya kan? Yes. Nah, untuk beragama seperti ini tuh menurut Mas Angga sama Mbak Pidi, ini tuh jadi sebuah lebih kayak dirasa dulu tuh sebagai rintangan atau memang itu tuh kayak ini tuh kayak motivasi ya saya harus bisa buktiin gitu atau bagaimana sih Mbak sama Mas Angga? Ya mungkin itu kasih perubahan cara pandang juga ya ketika setelah hijrah gitu kan. Ketika tinggal di Indonesia gitu yang memang semua ibadah itu semua dilakukan kayak ya kita tidak
atau saya pribadi belum mengagumi keindahannya ibadah gitu, keindahannya sholat. Sementara ketika hal itu jadi hal yang sulit dilakukan gitu ya, jadi alhamdulillah banget bisa sholat ya gitu, alhamdulillah. Jadi Lebih appreciate. iya gitulah. Iya, artinya ini kan sebuah proses ya Mas. Artinya ketika memang mungkin awal datang mungkin ada kekhawatiran tertentu gitu ya ketika, waduh, saya di perantauan di negara orang, musimnya berbeda gitu, lingkungannya juga berbeda. Bisa nggak sih untuk menjalankan kayak perintah agama gitu kan ya? Ya. Tapi ternyata Mas Angga dengan keluarga malah menemukan satu yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu ya, artinya kemudahan agama itu ternyata luar biasa gitu. Ya. Bisa mudah Kebetulan gitu. sebelum kita kesini juga ada beberapa teman yang udah di sini juga gitu. Jadi ya tentunya kita konsultasi sama mereka, kita percaya mereka, dan kalau mereka bisa survive, kenapa kita nggak bisa survive juga gitu. Nah, berarti anak-anak masih liburan ke Indonesia ya Mas? Masih, alhamdulillah. Kemarin Juli pulang ke Indonesia, kita menjenguk orang tua, meskipun sebelumnya kan 3 tahun kita nggak pulang karena corona. Pandemi gitu ya. Betul. Oke. Nah, Mbak Pidi di sana untuk kayak isu-isu gender di sana gitu, itu bagaimana Mbak di sana? Sulit ini pertanyaannya. Ya di sini bebas ya. Oke, bebas ya. LGBT itu ya di sini dianggap hak asasi. Jadi di satu sisi kita juga nggak bisa bilang sama anak-anak kayak terang-terangan gimana ya, terang-terangan tidak mengakui misalnya kalau orang gitu. Iya. Ya, karena nanti dia dianggap melanggar hak asasi gitu kan. Iya. Tapi ya lebih kita tekankan bahwa di Islam itu tidak ada gitu kan. Di Islam itu tidak diakui gitu. Tapi ya kamu jangan bilang terang-terangan misalnya kalau ada di depan orang-orang sinilah gitu. Tapi ya lebih ditekankan ke merekanya aja gitu. Ya. Atau kayak hal serupa gitu, nggak hanya LGBT gitu kan, mereka di sekolah itu belajar agama, itu belajar semua agama. Ya, betul. Jadi mereka belajar Katolik, belajar Protestan, belajar Islam, Hindu, Buddha gitu-gitu kan. Semua belajar satu kelas, semua belajar semua agama. Nah, kayak kapan ya, beberapa minggu yang lalu mereka lagi belajar Islam gitu kan. Terus udah gitu ketika dibahas, oh iya, kalau Muslim semuanya masuk surga, berusaha masuk surga. Tapi yang nggak Muslim itu semua masuk neraka gitu, dan itu dibahas di kelas gitu. Dan tentunya dia dan teman-temannya yang lain non Muslim kan gitu. Jadi yang gimana dong gitu. Ya terus berarti, ya di sekolah tuh ada guru agamanya masing-masing dan setiap dia masuk ke kelas. Nggak ada. Enggak. Jadi lebih ke pelajaran agama umum lah. Oke. Walaupun macam memang kalau di kita kayak PPKN tapi agama kayak gitu. Walaupun ada sih kayak kalau Islam tuh puasa, kalau Islam itu sholat. Jadi anak kita pernah nyontohin sholat kayak gimana di kelas itu juga pernah. Ya terus kayak dia puasa pun teman-temannya tahu dia puasa gitu. Jadi ya tapi lebih cukup general lah, nggak pelajaran di kelasnya. Karena saya juga sebenarnya ngajarnya agama Pak, Mas, di sekolah. Tapi karena sekolah saya ini khusus, jadi siswa-siswi kita nih di sekolah ini semua tuh atlet bulu tangkis. Dan yang
di dalamnya itu ada non muslim juga dan saya guru Hmm. agama satu-satunya di situ. Jadi kita juga ngebahasnya, jadi redaksinya itu bukan pelajaran agama Islam di dalam sekolah itu, walaupun secara kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi kita Ya, makanya moral dan budi pekerti gitu. Tapi nilai-nilai Hmm. budi luhur yang semua agama juga menyepakati itu, tentang kejujuran, tentang Betul. bagaimana bertoleransi gitu ya. ya. Tapi kalau bicara tentang yang tadi Islam masuk surga, yang non Muslim masuk neraka, agak ekstrim kayaknya dia. Tapi ya itu maksudnya ternyata persepsi non Muslim seperti itu gitu. Kita beranggapan Oke, seperti itu gitu. Itu maksudnya yang iya sih. kalau saya Kita ngobrol sama anak coba klarifikasi ya urusan masuk surga itu lebih ke urusannya Allah prerogatifnya lah Allah gitu. gitu. Iya, wah keren Siapa banget. siapa kita gitu ngejudge Iya, bahwa si A atau si C bisa masuk surga dan yang lain masuk neraka gitu. Itu urusan Allah dan ya udah kita hanya bisa berusaha sebaik-baiknya aja gitu. Supaya kita masuk oke. jadi bagian yang masuk surga gitu. Iya, jadi Amin. saya kayak mencoba untuk kayak merasakan gitu ya apa yang dirasakan Mas Angga sama Mbak Pidi ini, bagaimana gitu mentreatment anak terkait masalah konteksnya agama gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah juga dulu mungkin salah satu kunci keberhasilan Rasulullah berdakwah itu dengan keteladanan itu ya. Dan sekarang Ya. ini dicoba dengan kayak treatmentnya adalah ya keteladanan ketika di kantor. Mas Angga dengan Mbak Pidi tetap melakukan ibadah, tetap bersosialisasi. Tadi juga disebutkan dengan cara ya kami juga tetap masih bersilaturahmi kok sama teman-teman yang lainnya gitu. Artinya tidak mengasingkan diri kan di situ ya. Dan itu kan nilai Ya. yang dibawa gitu sama Islam. Artinya terkait masalah surga dan neraka yaitu hak prerogatif Tuhan gitu di dalamnya. Luar biasa ya, keren ya Betul. perjuangannya tuh. Dan menurut saya tuh nggak bisa sevulgar kalau kita ngajarin agama di Indonesia gitu. Kalau di sana tuh benar-benar kayak harus yang Agak-agak difilter kalau iya agak di filter gitu kan, nggak harus. Jangan bilang LGBT haram nanti masuk. Waduh, itu luar biasa ternyata ya. Tapi luar biasa tantangannya, keren banget sih. Artinya ini kalau nggak orang tuanya yang luar biasa nih di sana mungkin akan kecampur aduk. Syukurnya Aduh, kami beruntung juga banget masih berarti belajar ini ini. Iya, dua insya bidadari Kami Allah juga ini kita masih juga mendapat belajar. kedua berusaha. orang tua yang luar biasa gitu, paham soal itu. Kita Kita juga cuma masih Boleh Mas, belajar dan berusaha. kita ini juga kita belajar sama-sama dengan teman-teman yang lain di oke. sini gitu. Kita juga saling belajar lah gitu. Kita juga masih jauh dari kesempurnaan, sangat-sangat jauh. Oke. Jadi ya cuman Ya, tapi unik sih dengan cara-cara yang awal ketika saya coba tanya tentang perbedaan dalam Muslim sendiri, bilang ya kita nggak ngeributin gitu. Terus kayak ya artinya treatment itu kalau nggak dimiliki orang tua yang hebat sih, menurut saya apalagi anak-anak yang udah nganggap di sana ada culture-nya mereka tuh luar biasa. Sulit sih kalau bagi saya gitu, dengan yang kondisi sekarang. Nah, Mas Angga dan Mbak Pidi, saya tuh menikmati banget nih obrolan ini. Tapi nggak kerasa udah 1 jam lebih loh kita ngobrol. Terima kasih Mungkin Mas Syaukat. terima kasih banyak. Saya jadi kayak luar biasa ya di sana. Jadi kayak saya juga yang di Indonesia nih sekarang ngerasa wah bersyukur banget gitu. Artinya tadi tentang masalah sholat aja ya ampun di ruang meeting gitu kan harus nyari ini gitu kan. Dan sampai orang terbiasa untuk kayak oh dia lagi sholat gitu, itu kan luar biasa gitu. Artinya sudah ada, sedangkan kita di sini suara azan yang udah kencang aja kadang-kadang untuk jalan ke masjidnya luar biasa. Mudah-mudahan dari obrolan kita malam ini tuh banyak yang bisa ngambil pelajaran sehingga kita bisa lebih kayak berupaya untuk mendekatkan diri lagi dengan Tuhan dengan cara kita masing-masing. mohon doanya juga Mungkin supaya kami tetap terakhir, bisa istiqomah di amin, sini mudah-mudahan. Insya Allah. Mungkin ibadahnya. untuk closing statementnya Mas Angga sama Mbak Pidi nanti boleh bergantian. Kira-kira apa sih pesan untuk keluarga Muslim yang tinggal di daerah minoritas Muslim seperti yang dialami sekarang sama Mas Angga dan Mbak Pidi?
Kira-kira apa? Bolehlah bergantian Silakan ya. Sangga aja. Saya Bolehlah satu-satu lah. nggak kebayang apa closing Saya statement cuman ya. paling ini ya, kayaknya juga yang saya pengen tekenin juga ke orang, ke anak-anak, eh, be a good person kali ya. Maksudnya jadilah manusia Oke. yang baik. Dengan Oke. begitu orang melihat, kalau orang melihat kita Muslim dan kita baik, kita berbuat baik, insya Allah itu juga membawa-bawa ternyata Muslim seperti itu gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa membawa ke situ. Saya sih lebih lihatnya yang berbuat baik aja deh gitu. Oke, keren banget. Artinya ya tadi identitasnya ya dengan cara berbuat baik itu ya. Iya. Boleh dari Mas Angga nih. Apa ya? Kalau dari saya mungkin ya identitas Islam atau profesi itu nggak perlu dipecahkan gitu. Nggak, kita sebagai Muslim pun kita bisa berkompetisi global gitu. Kita bisa kasih tahu bahwa kita Muslim juga bisa mencapai hal-hal yang besar, dan ya itu aja sih gitu. Nggak perlu jadinya karena kita mau mengejar karir dan si Islamnya harus dikesampingkan gitu. Artinya bisa berjalan dua-duanya gitu. Oke. Atau bahkan saling melengkapi malah. Mungkin kalimat yang saling melengkapi itu yang harusnya kita tanamkan ya Mas ya. Antara karir dengan agama justru itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan, kata Mas Angga tadi ya. Insyaallah. Oke, keren banget Mas Angga, Mbak Pidi, terima kasih banyak, obrolannya luar biasa. Saya jadi lebih banyak bersyukur akhirnya dan bisa kayak nambah semangat lagi sih kira-kira dalam konteks untuk ya sebagai parenting juga. Doain, saya juga masih punya bayi satu nih, baru punya anak satu, masih bayi. Doain saya juga bisa sekuat itu, setegar itu, dan sehebat seperti Mas Angga dan Mbak Pidi dalam mendidik anak-anak. Oh iya, Insyaallah. itu kemudahan beribadah di Indonesia dinikmati. Gimana? Apa? Ada di Indonesia, segala kemudahan beribadah di Indonesia itu. Oh iya, betul. Iya, luar biasa itu dia, makanya saya jadi bersyukur, jadi harus lebih semangat lagi ibadahnya gitu, karena kita tuh udah setelah nggak sadar, ya, betul. Itu semua agak terambil, nggak ada gitu, kita gitu ngerasa itu nikmat ya. Iya. Wah, luar biasa, keren. Makasih banyak Mbak Pidi, Mas Angga atas sharingnya malam hari ini. Sehat selalu untuk keluarga dan semoga Allah ridho terhadap apa yang dilakukan oleh Mas Angga, istri dan anak-anak. Terima kasih banyak Mas Angga, Mbak Pidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.